Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Mbak Kusnedi akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai teori historis yang dikemukakan oleh Friedrich List tahun 1844. Friedrich List sebenarnya adalah seorang penganut paham laissez-faire yang berpendapat bahwa sistem atau paham ini dapat menjamin alokasi sumber daya yang optimal. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Tapi ia menghendaki adanya proteksi pemerintah bagi industri-industri yang masih lemah. Suatu hal yang dapat dimengerti, karena dia menghendaki perkembangan industri di Jerman yang pada waktu itu masih tertinggal dibandingkan dengan Inggris yang sudah melakukan revolusi industri. Dengan demikian, menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi yang sebenarnya bergantung kepada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Friedrich List meneliti tahap-tahap perkembangan ekonomi dari perkembangan teknik, produksi, dan perilaku masyarakat yang berproduksi. Tahap-tahapnya tersebut antara lain, yang pertama mengembara, yang kedua beternak, yang ketiga pertanian, yang keempat pertanian dan industri rumah tangga atau manufaktur, dan yang kelima pertanian, industri, manufaktur, dan perdagangan. Dalam masyarakat yang berada pada tahap kelima tingkatan, kemajuan teknik produksi tersebut saling tumpang tindih atau overlapping, sehingga sulit menentukan batas di antara tahap-tahap tersebut secara jelas. Nah, tahap yang pertama yaitu mengembara. Ini adalah bentuk kegiatan manusia yang paling awal atau primitif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berproduksi. Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada tahap ini adalah bahan makanan, yang jelas merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Nah, bahan pangan ini terbagi atas dua, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabawi, dan yang berasal dari hewan atau hewan. Bila bahan pangan di suatu daerah habis, maka akan mencari lain di tempat yang lain pula dengan membawa serta hewan yang mereka masih miliki atau belum habis makan. Dengan demikian, mereka mempunyai pola pengemara dan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Yang tahap kedua yaitu beternak. Dalam perkembangan selanjutnya, hewan yang mereka pelihara semakin banyak, tentunya, baik berkembang biak maupun karena hasil tangkapan baru. Nah, pengalaman dan kebiasaan ini secara perlahan, namun pasti, pada akhirnya akan membuahkan usaha yang disebut dengan peternakan. Tahap yang ketiga yang dikemukakan oleh Friedrich List yaitu petani. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk kian meningkat, dan oleh karena itu kebutuhan, khususnya kebutuhan akan pangan juga akan meningkat, sehingga diperlukan jumlah bahan pangan yang semakin banyak pula. Dengan demikian, jumlah bahan pangan di suatu lokasi menjadi semakin cepat habis. Oleh karena itu, pola hidup mengembara menemukan titik jenuh dan titik di mana mereka tidak bisa maju ke depan.
dan masyarakat tradisional tersebut terdorong akan hal itu untuk memikirkan cara produksi yang lebih efektif sekaligus alternatif. Maka, lama-kelamaan mulai dikenal dengan kehidupan bercocok tanam atau bertani, walaupun masih secara tradisional. Oleh karena itu, pertanian dalam arti luas meliputi usaha peternakan, maka tahap ini disebut pertanian. Tahap yang keempat yaitu pertanian dan industri rumah tangga. Seiring dengan berjalannya waktu, sektor pertanian berkembang dari pola berladangan berpindah-pindah kepada pertanian yang menetap dengan teknik produksi yang semakin maju. Kembangan ini terutama sebagai hasil dari dinamika interaksi antara demand dan supply barang kebutuhan pokok khususnya pangan. Di sektor pertanian ini terdapat waktu senggang, hal ini yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan membuat berbagai produk kerajinan tangan. Untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan di rumah-rumah yang biasa disebut dengan industri rumah tangga atau home industry. Pada tahap awal dari perkembangan industri ini adalah bersifat sambilan, berskala kecil dan banyak menggunakan tenaga manusia. Yang tahap kelima yang dikemukakan oleh Frederick List yaitu pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam jangka waktu yang lama, secara alamiah masyarakat ternyata belajar dari pengalamannya, sehingga teknik produksi lebih baik maupun sektor rumah tangga jauh lebih baik juga dari waktu ke waktu dan terus-menerus diperbaiki. Jumlah produksi yang dihasilkan semakin banyak, semakin beragam, dan semakin canggih dengan cara yang semakin efisien. Laju pertumbuhan ini semakin dipacu dengan dikenalnya sistem persaingan yang mendorong berkembangnya spesialis baik antara kerja maupun antar negara. Perkembangan spesialis ini memperbesar tingkat interdependensi antara pekerja dan antar negara, dan oleh sebab itu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Nah, siklus ini berlangsung sehingga skala produksi, perdagangan, dan konsumsi kian meningkat, dan sekaligus mengantar masyarakat tersebut ke fase ketiga atau fase kelima dalam perekonomian berjadikan pertanian maju, industri skala besar, dan perdagangan. Nah, baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.